Halo guys, apa kabar kalian semua? Aku harap kalian tetap ada dalam keadaan yang sehat, kalian tetap ada dalam keadaan yang baik-baik aja, dan tentunya kalian ada dalam keadaan yang tetap bersemangat dalam menjalani hidup. So guys, dikarenakan kesibukan yang begitu padat banget beberapa minggu ini guys, beberapa hari ini sampai-sampai aing ngevlog itu jadi nggak bisa gitu ya karena saking sibuknya, dan aing bersyukur gitu kalau pada pagi hari ini kita bisa ada sebagaimana kita ada, dan aing tuh masih bisa sempet-sempetnya ngevlog di tengah kesibukan yang begitu padat merayap guys. So guys, sebelum kita masuk ke pembahasan utamanya, aing mau memberikan kalian informasi yang cukup informatif tentunya guys tentang video Neraka Jahanam atau Guerrero Playing yang beberapa hari lalu sempat kita bahas guys. Dan ini tuh adalah salah satu komentar dari komentator baru aing lihat ya guys ya, yang menceritakan kisah Guerrero Playing ini secara rinci gitu guys. Dan kurang lebih kayak gini guys, ini penjelasannya ini sangat masuk akal banget sehingga aing pertimbangin buat share kepada kalian biar nambah informasi kepada kalian guys. Nah guys, kejadian Guerrero Playing yang beberapa waktu lalu kita bahas guys, ada komentar dari komentator baru guys, aing lihat di sini yang cukup masuk akal guys. Dari The Flame Gui 42 guys. Kejadian pada 2018 terjadi peperangan terhadap kartel Los Viagras dan kartel Guerreros Unidos. Los Viagras mengunggah video berdurasi 8 menit yang memperlihatkan bapak dan anaknya yang berusia 15 tahun. Diikat dan duduk di atas tanah, sang bapak disiksa dengan memukulnya menggunakan batang kayu berkali-kali lalu dipenggal. Sang anak pun menangis dan video berganti kepada sang anak yang berlumuran saus tomat di badannya. Mungkin berasal dari sang bapak. Lalu sang anak disiksa dengan menginjaknya berkali-kali dan menusuk dadanya sampai berlubang. Lalu sang anak pun dibrewekin di bagian dada dengan keadaan masih hidup. Lalu ia ditempeleng di bagian wajah dan diakhiri dengan mengambil IC power anak tersebut. Video pun selesai. Teorinya kayak gini guys. Sang bapak korup dan bekerja sama dengan kartel Los Viagras. Si bapak membocorkan informasi kartelnya kepada musuh Guerreros Unidos. Si anaklah yang mengirim informasi tersebut kepada Guerreros Unidos. Itu alasan kenapa dia dapat siksaan yang lebih brutal daripada bapaknya. Nah, ini tuh ceritanya tuh sangat masuk akal banget guys, berhubung teori-teori konspirasi di luaran sana tuh nggak karu-karuan informasi tentang Guerrero Playing ini. Dan beruntunglah kita dapat informasi yang cukup informatif guys, dan ini tuh sekaligus meluruskan gitu ataupun menambahkan informasi yang sekiranya informatif tentang Guerrero Playing waktu itu guys. Dan cukuplah guys, aing berterima kasih banyak banget buat The Flame Gui 42 yang sudah memberikan informasi yang cukup akurat gitu, informasi yang cukup masuk akal tentang Guerrero Playing yang sempat beberapa waktu lalu kita bahas. Dan aing berterima kasih banget ya buat lu gitu. Terima kasih banyak lah, semoga lu mendapatkan berkah yang banyak ya. Dan guys, kali ini aing akan menceritakan kepada kalian sebuah kisah guys yang cukup edan dan cukup membagongkan pada tahun 2016. Waktu itu 2016 umur aing masih 16 tahun guys. Dan waktu itu tuh aing nonton di berita tentang seorang wanita yang gadis masih berumur kurang lebih ya masih umur 20 tahun kurang guys, yang menjadi salah satu korban dari biadabnya 3 remaja sange guys, atau 3 remaja sange. Aing nggak perlu nyebut banyak bacrot lagi gitu ya, karena kalian tuh kalau dibahasin terlalu banyak kode juga nanti nggak akan paham. Si 3 remaja sange ini memperlakukan seorang gadis yang berusia kurang dari 20 tahun dengan begitu edan dan brutal guys, dengan cara memasukkan gagang cangkul sampai sedalam-dalamnya ke dalam maaf banget ke dalam kemaluan korban guys. Ini tuh kisah yang cukup edan dan membagongkan sekali guys, karena waktu itu aing nonton di berita aja sama mamah aing tuh sampai ngelus dodo guys. Mamah aing tuh sampai syak banget, dan mamah aing tuh sampai ngerasa gideg gitu ya guys dengan kejadian ini, dikarenakan ini tuh sangat tidak manusiawi. Bahkan iblis pun bisa minder dengan 3 remaja sange ini yang tingkahnya itu begitu membagongkan guys. Dan ya sudah guys, nggak perlu lama-lama lagi, kita akan masuk ke pembahasannya guys. Dan perlu kalian nyaho terlebih dahulu di sini, aing akan membawakan kepada kalian 2 sumber berbeda guys. Yang satu dari situs gorek kesayangan kita, yang satunya lagi dari Wikipedia secara resmi guys. Dan yang aing akan bahas pertama adalah dari situs Wikipedia yang nampaknya ini lebih lengkap, lebih rinci dan lebih detail gitu. Yang kedua barulah kita akan masuk kepada
pembahasan dari situs Gore kesayangan kita guys. Dan gak perlu berlama-lama lagi guys, kita akan masuk kepada topik Gegang Cangkul 2016 guys. Oke guys, sebelum topik ini kita bahas, jadi di sini kita mau berbelasungkawa dulu terhadap keluarga korban tentunya guys, dan kita pun turut prihatin dengan kejadian yang menimpa korban tentunya guys. Dan perlu kalian ketahui di sini bahwa kita ini membuat konten ini untuk informasi guys, untuk edukasi biar kejadian serupa ini jangan sampai terulang lagi gitu. Jadi mohon dimaklumi bahwa mungkin dalam pembahasan kali ini tuh ada sedikit beberapa gitu yang mungkin menyinggung pihak keluarga korban guys, tapi sebelumnya di sini aing minta maaf dulu kepada keluarga korban gitu, biar kejadian serupa seperti kasus 2016 ini jangan sampai terulang lagi guys. Dan ya sudah guys, aing turut berbelasungkawa terhadap keluarga korban gitu, terhadap orang tua korban gitu guys, terutama dari pihak adik-adiknya, kakak-kakaknya gitu ya guys, yang mungkin sangat terpukul dengan kepergian si gadis ini guys. Dan ya sudah guys, berhubung waktu terus berjalan gitu, dan kita akan membahas kasus Gegang Cangkul 2016 ini dari sudut pandang Wikipedia. Dari Wikipedia guys, kehidupan Eno Farinah dilahirkan pada 6 Oktober 1997 di Kampung Bangkir yang berada di Desa Pengadikan, Kecamatan Lebakwangi, sebagai putri dan anak ketiga dari 7 bersaudara dari pasangan Arif Fikri lahir tahun 1963 dan Mahfudo. Ia bekerja sebagai buruh di pabrik PT Polita Global Mandiri yang berada di Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang. Pembunuhan Eno, atau lebih tepatnya ini ke depan kita akan menyebut Mbak Eno ini sebagai korban ya guys. Korban tidak hadir bekerja pada tanggal 13 Mei 2016. Ketiga orang temannya mencoba menghubunginya namun tidak mendapatkan respon. Mereka kemudian mendatangi kamar Eno di mes karyawan Polita Global Mandiri yang berada di Jalan Raya Prancis, Pergudangan 8 Dadap, Kecamatan Kosambi, dan mendapati kamar tersebut dalam kondisi keadaan terkunci dari luar. Karena tidak memiliki kunci cadangan, mereka meminta bantuan dari seorang karyawan pria untuk mendobrak pintu kamar tersebut dan mendapati korban dalam keadaan tewas, tanpa busana dengan keadaan berlumuran saus tomat, dan kemaluannya tertancap gegang cangkul. Ketiga temannya kemudian melaporkan kasus pembunuhan tersebut kepada polisi yang kemudian melacak para tersangka pembunuhan melalui ponsel korban yang dibawa oleh pelaku dan melakukan penangkapan pada 16 Mei 2016. Mengamankan 3 orang pelaku yaitu RA lahir 1992, IH lahir 1992, dan RA lahir tahun 2000 yang merupakan kekasih dari Eno. Wanjir, ini lebih muda daripada Aing rupanya guys, karena Aing tuh lahiran tahun 99 guys, dan ini tuh pelaku ini lahiran 2000 guys, jadi beda setahun gitu dengan Aing guys. Kejadian pembunuhan itu berawal pada 12 Mei 2016 ketika RA dan korban yang baru berpacaran selama sebulan bertemu di dalam kamar korban, di mana RA memaksa korban untuk melakukan wik-wik dengan dirinya setelah mengobrol selama 30 menit. Korban kemudian menolak ajakan tersebut karena dirinya takut akan hamil. Oh, jadi dia tuh korban ini takut akan hamil guys. Perlu kalian garis bawahi bahwa Wikipedia ini menulis takut akan hamil, bukan takut dosa atau takut murka Tuhan atau azab Allah gitu. Tapi karena takut hamil gitu. Di sini juga Aing sedikit agak bingung kenapa hamil itu takut gitu ya guys ya. Karena kan hamil itu kan nanti punya keturunan, dan punya keturunan itu kan bisa membantu ini ya guys ya, membantu kehidupan berikutnya gitu. Punya anak juga sebetulnya bukan takut, sebenarnya suatu anugerah gitu kalau misalkan bagi orang yang mau berpikir. Tapi mungkin karena mereka ini belum nikah dan si cowoknya ini minta wik-wikan sebelum nikah, otomatis dia juga takut gitu dengan kehamilan. Ya sudah guys, topiknya kita lanjut guys. RA kemudian merasa kesal dan pergi keluar kamar meninggalkan korban sendirian untuk bertemu dengan RA. RA kemudian menginterogasi RA mengenai tujuannya berada di tempat tersebut. Di tengah percakapan itu datanglah IH yang juga menginterogasi RA, yang kemudian mengatakan bahwa dia berada di tempat itu dengan tujuan menemui korban. Mereka bertiga kemudian masuk ke kamar korban dan mendapati dirinya sedang dalam keadaan tertidur dengan hanya menggunakan pakaian dalam. I kemudian membekap wajah korban. Mereka bertiga kemudian masuk ke kamar korban dan mendapati dirinya dalam keadaan tertidur dengan hanya menggunakan pakaian dalam. I kemudian membekap wajah korban menggunakan bantal dan menyuruh RA untuk mencari pisau dapur. Karena tidak menemukan pisau dapur,
RA pergi keluar kamar untuk mencari benda lain selain pisau. RA kemudian mewik-wik korban dalam kondisi dibekap dan dipegangi oleh I. RA kemudian kembali ke kamar korban dengan membawa cangkul dan memberikannya kepada RA. Namun RA menyuruh RA untuk memukuli korban dengan cangkul tersebut, di mana I menyuruh RA untuk memukulkan cangkul tersebut ke bagian wajah dan leher korban, yang kemudian korban mengalami luka terbuka. RA kemudian pergi keluar kamar karena merasa geli dengan percikan saus tomat dari korban. Namun kemudian ia masuk untuk memastikan apakah korban masih hidup atau sudah meninggoy. Di saat yang bersamaan RA melihat bahwa kepala korban sudah digulung menggunakan kain dengan kondisi masih bernapas. I kemudian mengangkat tangan korban, di mana RA langsung menggigit toket korban. RA kemudian menyuruh RA untuk memegangi kaki kanan korban sampai berada dalam posisi mengangkang gitu guys. Mengangkang tuh apa lagi? RA kemudian menancapkan gagang cangkul ke dalam kemaluan korban sehingga menyebabkan korban meninggoy. Lalu RA mengambil ponsel milik korban dan menuju ke kamar mandi untuk mencuci tangannya. Setelah melakukan pembunuhan tersebut, mereka bertiga kemudian keluar dan menggembok kamar tersebut lalu pulang ke kediamannya masing-masing. Hasil visum yang dilakukan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Tangerang pada tanggal 16 Mei 2016 menunjukkan bahwa korban tewas akibat luka luar dan bagian dalam yang cukup parah. Di antaranya luka terbuka pada pipi kanan, luka lecet pada pipi kanan, memar pada bibir atas dan bawah, dan luka lecet pada leher. Korban juga mengalami pendarahan yang cukup parah akibat ditusuk menggunakan gagang cangkul, dan luka lecet serta memar di bagian dada akibat gigitan pada bagian toket dari RA. Tim medis juga menemukan bahwa korban mengalami patah tulang pada pipi dan rahang kanan, serta luka terbuka yang menembus lapisan penutup rongga punggul. Organ hatinya mengalami luka robekan hingga menembus ke rongga dada kanan, serta juga mengalami robeknya paru-paru kanan ditambah dengan pendarahan pada rongga dada sebesar 200 cc dan rongga perut sebesar 300 cc. Jenazah korban kemudian dimakamkan di Kecamatan Lebak Wangi, Serang pada 14 Mei 2016. Dalam sidang yang diadakan di Pengadilan Negeri Tangerang pada 2016, RA divonis dengan hukuman maksimal untuk anak di bawah umur, yaitu 10 tahun hotel prodeo. Jadi gini guys, pada 2016 ini kan si RA ini kan di penjara gitu ya, dimasukin atau mondok di hotel prodeo selama 10 tahun. Sekarang ini kita udah masuk ke tahun 2024 guys. Jadi kurang lebih 2 tahun lagi dia mau bebas tentunya guys. Sedangkan RA dan IH divonis dengan hukuman metong, di mana RA dituntut dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dan pasal 285 KUHP tentang pewik-wikan, sedangkan I dituntut pasal 340 KUHP. Di sini aja aing sampai nggak habis thinking gitu ya dengan tingkah orang-orang tiga remaja sange ini yang gimana ya guys ya. Kalau kalian ini sering nonton film bokep gitu, jadi kurang lebihnya tuh kayak gitu guys. Kayak pewik-wikan paksa gitu. Jadi kalian juga ini buat kalian nih yang doyan bokep gitu ya guys ya, lebih hati-hati guys. Karena barangkali dari antara kalian tuh ada yang lepas iman, lepas kontrol guys, sehingga terjadi kasus-kasus yang nggak karu-karuan seperti kisah gagang cangkul 2016 ini guys. Dan ada kisah unik di tahun 2023 ini guys tentang kisah cangkul 2016 yang baru diupload gitu guys. Dan kayaknya guys, bayangan aing gitu, ini tuh kalau nggak polisi yang mengupload gitu, paling juga wartawan guys. Sebab dalam posisi itu gitu guys, dalam posisi TKP itu nggak mungkin orang sembarangan bisa main jepret-jepret guys. Otomatis juga mungkin karena kasus udah lewat beberapa waktu gitu, dan mungkin juga udah tenggelam gitu kasus ini guys. Jadi mungkin di up lagi gitu, biar menjadi peringatan dan jadi edukasi buat kalian semua tentunya guys. Dan situs gorek kesayangan kita ini menampilkan judul gini guys, 18 years old girl with garden hose stuffed in her. Nggak mungkin aing sebutin di sini ya, karena ini sangat sensitif sekali. Dari situs gorek kesayangan kita guys, Dadap Jawa Indonesia, 13 Mei 2016, RA 15 tahun, RA 23 tahun, dan IH 23 tahun melakukan pewik-wikan brutal dan sadis dan pembunuhan rekan mereka yang berusia 18 tahun bernama ya tadi ya yang udah kita bahas tadi. Mereka semua bekerja di pabrik plastik yang sama yang juga memberi mereka akomodasi. Mereka masuk ke kamar tempat korban sedang tidur, mewik-wiknya secara brutal,
Dan akhirnya saat dia masih hidup memasukkan cangkul taman ke dalam yang memiliki pegangan sepanjang 60 cm di dalamnya. Kemudian mereka mencekiknya dengan bantal. Nah ini para pelaku guys. Foto pelaku ini ditampilkan di situs goreng kesayangan kita guys. Dan ini tentunya sangat memalukan sekali guys. Usia 23 tahun ini, jadi umur mereka tuh masih sangat muda sekali guys. Karena Aing aja sampai umur 24 tahun ini guys, jujur sama sekali Aing tuh belum pernah wik-wik gitu sama cewek guys. Dan mungkin juga jujurnya juga Aing pengen gitu, cuman karena Aing takut dosa gitu, Aing masih inget Tuhan dan Aing punya agama gitu guys. Jadi Aing gak mau yang namanya seks bebas gitu, karena seks bebas itu satu gitu, ngerusak masa depan guys. Yang kedua juga nyakitin perasaan dua-duanya gitu. Oke lah sekarang nikmat gitu habis wik-wik, tapi setelahnya kayak gini juga gila juga gitu guys. Makanya kalian yang udah gitu ya, yang udah punya nafsu gitu guys sebagai cowok gitu, yang udah pada sange, kalau nggak kuat-kuat teuing mah mendingan ngocok aja pakai tangan kalian sendiri daripada wik-wikan seperti ini yang berakhirnya juga mengerikan guys. Oke guys, kita lanjut lagi ya. Masing-masing dari mereka memiliki alasan yang berbeda untuk pembunuhan itu. Yang termuda R mengatakan dia ingin membunuhnya karena dia menolak untuk berhubungan wik-wik dengannya. A mengatakan korban sering mengolok-oloknya dan mengejeknya karena jelek. Si A mana? Aing bingung ya guys, mungkin karena tahun 2016 ini orang-orang tuh belum kenal yang namanya skincare gitu. Jadi mungkin cewek-cewek juga kalau ke cowok-cowok yang kulitnya ireng gitu, sorry banget Aing nggak bermaksud rasis di sini. Kalau ke cowok-cowok yang kulitnya itu ireng dan dekil gitu, otomatis juga ilfil gitu cewek tuh. Makanya beruntunglah kita gitu, pemuda-pemuda, remaja-remaja yang lahiran tahun 2000-an kesini gitu guys, dimana skincare itu udah melarah dan sekarang juga udah ada iPhone. Jadi orang dengan kulit burik gitu, orang dengan kulit ireng dekil pun sekarang bisa kelihatan glowing di depan kamera guys. Oke guys, kita lanjut lagi ya. I mengakui bahwa dia mencintai E, tetapi dia tidak pernah membalas cintanya. Di sini juga Aing bingung mana yang benar gitu ya, dari ketiga remaja sange ini yang memberikan keterangan kepada polisi ini, masing-masing tuh berbeda alasan gitu. Dan dalam bayangan konspirasi sotoy Aing tuh di sini tuh ada cerita cinta segi empat gitu guys. Kalau cinta segitiga kan antara dua orang cowok gitu ya, merebutkan satu cewek. Di sini tuh tiga guys. Jadi mungkin karena saking gelisnya cewek ini guys, saking gelisnya korban gitu, sampai direbutin tiga orang ini. Dan pada akhirnya tiga orang ini tuh berebut gitu guys. Karena berebut inilah jadi mereka semua itu berunding sampai nggak boleh ada satupun yang memiliki mereka gitu. Pada akhirnya korban ini dibunuh sebagai jalan keluar mungkin bagi tiga remaja sange ini. Ini nggak habis thinking guys. Dan di sini Aing melihat bahwa korban tuh memang jujur li emang cantik guys gitu, walaupun dia tuh masih 18 tahun gitu, memang cantik. Dan di sini diperlihatkan guys kondisi korban, sorry banget gitu, yang sangat mengerikan guys, dengan posisi di sini sebetulnya Aing sangat prihatin sekali. Aing mau nyebut mau membahas secara vulgar juga nggak mungkin karena nggak etis gitu. Tapi Aing mau menutup-nutupi juga nggak mungkin juga. Di sini Aing terangkan kepada kalian begini ya. Si korban ini maaf banget terlentang dengan posisi meninggal dunia guys. Posisinya ini terlentang gitu seperti orang tengkurap gitu ya guys ya, karena mungkin udah dimasukin gagang cangkul lewat kemaluan korban gitu. Dan di sini tuh sangat mengerikan, dan sejujurnya ini iblis aja mungkin bisa sampai minder guys, karena kejem banget ini manusia, gila. Ini tiga remaja sange ini, dan diperlihatkan guys cangkulnya ini dalam banget, gagangnya anjir panjang banget. Dilanjutkan dengan keterangan begini guys, ketiganya ditangkap oleh polisi hanya sehari kemudian. Publik menuntut agar pelaku diberi hukuman meninggoy. Pada akhirnya bagaimanapun ketiganya dijatuhi hukuman mondok seumur hidup di Hotel Prodeo. Dan di akhirnya guys diperlihatkan foto korban guys. Dan korban ini ketika bekerja itu dia menutup aurat guys. Jadi jangan kalian menyalahkan korban juga. Korban mah begini-begini, korban gak menutup aurat. Jangan victim blaming gitu, karena korban di sini juga udah berjilbab, udah segala macam gitu guys. Jadi kalian jangan bikin cerita-cerita mengada-ada bahwa menyalahkan korban tuh yang katanya begini begitu. Korban di sini tuh udah berjilbab guys, dan mungkin karena tiga remaja sange ini aja yang mungkin otaknya ini gila gitu ya guys ya. Jadi otomatis juga gak bisa masuk akal lah ini cerita guys, dan gak bisa ditoleransi guys. Aing harap sih kalian-kalian yang masih remaja, kalian-kalian yang masih pemuda gitu ya, dan seumuran Aing tentunya dengan nafsu yang menggebu-gebu sebagai cowok gitu ya guys, lebih tahan iman guys, lebih perkuat iman dalam melihat cewek guys. Dan kalau nggak kuat-kuat Aing mending nikah aja guys, karena nikah ini tuh
satu-satunya jalan keluar guys untuk melepas sange. Dan kalau kalian belum sanggup untuk nikah, mendingan juga ngocok pakai tangan kalian sendiri aja guys. Dan sudah guys, terserah kalian guys menilai ini bagaimana, menilai dari sudut pandang mana kalian gitu guys tentang kisah Gagang Cangkul 2016 ini. Dan bagaimanapun aing turut prihatin dengan korban guys, dengan keluarga korban tentunya yang harus kehilangan anak di usia 18 tahun gitu guys. Mengerikan sekali tentunya. Dan terima kasih banyak buat kalian yang udah nontonin aing dari awal hingga akhir ya guys. Barangkali dari antara kalian ada yang mau menambahkan informasi yang informatif tentang kisah Gagang Cangkul 2016 ini, silahkan kalian komentar di kolom komentar guys, biar kita sama-sama belajar dan mengetahui lebih lengkap tentang kisah Gagang Cangkul 2016 ini, dan kita semua bisa memetik hikmah dari kisah yang cukup mengerikan ini tentunya guys. Dan barangkali juga dari antara kalian ada yang mau menambahkan requestan ataupun merequest video gore ataupun video edan dan membagongkan lain apa kita ke depan guys, silahkan juga di kolom komentar guys, biar kita semua sama-sama belajar, kita semua sama-sama mengetahui tentang video-video bagong yang kalian request guys. Terima kasih banyak buat kalian semua gitu yang udah nontonin aing dari awal hingga akhir ya guys. Jangan lupa untuk sama-sama memberikan like, memberikan subscribe, dan memberikan dukungan positif kepada channel ini dengan cara komentar-komentar yang membangun, yang memberdayakan, dan komentar-komentar yang informatif di kolom komentar guys. Halo guys, iya aja nggak ke hati. Anjrot. Setelah kita tuh tadi teh kadi tuh rek ulin gitu teh. Cuman tempat yang dituju tutup. Jadi nak anjrot sekali, kita buang waktu 2 jam. Aduh. Aduh. Jangan ada orang tuh jalan yang borondong. Amit. Jalan yang borondong. Kocak. Di gunung mana lipstikan ya di gunung tuh. Lihat pemirsa itu di gunung ya. Iya mulai sibuk. Jadi salah-salahnya iya si rambut. Aduh. Loba acara. Halus. Ini loba acara. Leweng mungkin loba acara nih. Jadi saya tidak ada nasi tangga. Adi. Tidak ada nasi tangga. Ayo guys. Yuk atuh yuk. Ya ningali tuh. Kita main ayunan hampir ngagubrak di sini. Ayunan dulu guys. Kita ada di mana kita teh Kati? Kita ada di mana? Pocong konten. Sok main kumaha. Oh ini. Nah guys, kita teh ada di atas gunung guys, tepatnya di puncak Caringin Tilu guys. Tadi teh kita teh motor ini teh aneh guys, karena sudah ke nanjak. Heeh. Dan ini teh sebelah teh tanah tuh coklat semua. Bagaimana rasanya pemirsa? Naik motor wae engap. Rumah jalan kaki. Ini teh makanya cuma kita berduaan di sini teh. Jalan. Kita liatin ya. Nah guys, lihat guys. Itu di atas gunung nih. Namun aneh nanti mau di video mah asa nggak patin aja, tapi mau geus dijalani nya. Ampun. Wow, indah sekali. Jagan kumaha sih. Nah guys, kita akan melanjutkan petualangan kita kembali guys ke atas gunung guys. Nah ini dia jalannya. Non tiris.
Anjrot. Tutup anjrot. Beli ayam goreng. Mendung sayangnya guys chartilnya. Tertutup kabut. Kamu cinta. Cinta alay banget. Mendung. Sekali lagi Aing ucapkan terima kasih banyak buat kalian yang udah nontonin Aing dari awal hingga akhir guys. Akhir kata Aing ucapin bye-bye.